أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi mengambil dari satu kitab, diikhtisarkan dari satu kitab yang besar, yaitu Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini isinya berkaitan dengan akhlak, tazkiyatun nafas, bagaimana seorang mukmin hidup pada hari ini. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 314. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Mahabbah Wasyauq wal Uns Warridha. Kitab tentang mahabbah, tentang kecintaan. Asyauq. Asyauq ini apa? Asyauq ini rindu. Rindunya kepada Allah Subhanahu taala. An-Uns berbaik hati. Warridha rela ridho kepada Allah Subhanahu taala, rela karena kita Islam, sehingga setiap pagi sore disunahkan membaca 3 kali di antara azkarus sabah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. 3 kali raditu billahi rabba, ya Allah Rabb, yaitu raditu, saya ridho kepadamu ya Allah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina, dengan Islam juga saya ridho, dengan syariatnya saya ridho, dengan aturan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya saya ridho, dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah saya ridho, dengan apa yang digariskan oleh Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ridho, wa nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasulat, dan kepada Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya ridho, raditu billah. Al-mahabbah ini senang, cantirnya senang. Senang ini cinta. Ini asli daripada akhlak seseorang. Senang atau tidak senang, like and dislike, saya senang atau tidak senang, saya suka atau tidak suka, itu dasar dari sebuah akhlak. I'lam annal mahabbata lillahi ta'ala hiyal ghayatil quswa minal maqamat, fama ba'da idrakil mahabba maqamun illa wahuwa samratun min simariha. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, i'lam, ketahuilah, yang membaca ketahui ya annal mahabbata lillah,
sesungguhnya cinta kepada Allah Subhanahu Ta'ala, dia adalah al-ghayatul quswa, pokok puncak daripada seluruh ibadah dan maqamat yang ada. Fama ba'da idrakil mahabbati maqamun illa wa huwa min simariha. Adapun ibadah, adapun akhlak, adapun pekerjaan perilaku setelah cinta kepada Allah, setelah senang kepada Allah, maka itu adalah sebagai dampak daripada orang itu senang atau tidak senang. Illa wa huwa samratun min simariha, illa kecuali wa huwa adalah samratun, buah adalah dampak pengaruh min simariha, dari dampaknya apa? Senang kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Wa tabi'un min tawabi'ah, dan yang lainnya mengikut. Salat disuruh kepada Allah Subhanahu Ta'ala, sujud di tanah, sujud di tempat sujud, disuruh kepada Allah kita jalankan disuruh mengeluarkan hartana zakat dikeluarkan. Itulah fillah rahimakumullah, namanya ibadah. Kenapa orang itu mengerjakan? Karena ada rasa senang, itu al-mahabbah. Wal aslu fil ibadati al-mahabbah. Dan asli daripada seluruh ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini adalah apa? Karena cinta kita kepada Allah, karena kita senang kepada Allah dan Rasulnya. Hanya itu. Kasyauqi wal uns war ridha wala qablal mahabbah maqamun illa min muqaddimatiha, itu ridha. Dan adapun orang yang cinta kepada Allah sebelum adanya cinta, itu adalah muqaddimah daripada al-mahabbah. Seperti apa? At-taubah. Seperti taubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tidak ada seorang Bani Adam kecuali dia melakukan apa? Sebuah kesalahan. Kat-taubah was-sabr was-zuhud wa ghairuha. Sabar, menahan, az-zuhud, meninggalkan dunia, muqaddimah, sehingga puncaknya itu senang kepada Allah atau tidak senang kepada Allah. Wa'lam annal ummata majma'atun aw mujma'atun ala annal hubba lillahi wa lirrasulihi fardun ini. Wa'lam annal umma majma'atun alna annal mahabbata lillahi wa rasulihi fardun. Nah, gini cara bacanya. Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya seluruh ulama annal ummah. Umat ini diterjemahkan dengan umat. Jadi jangan dengan masyarakat. Secara spesifik yang dinamakan umat ini adalah pertama orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya umat, itu namanya masyarakat, itu namanya rakyat. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, perlu dipertanyakan, apakah ini masyarakat, apakah ini rakyat. Annal ummah disebutkan di sini. Imam Ibnu Qudamah tidak mengatakan, seluruh ulama mengatakan, seluruh orang-orang ahli ilmu mengatakan, tapi Imam Ibnu Qudamah mengatakan annal ummah majma'atun annal mahabbata lillahi wa lirasulihi fardun, khabar mubtada daripada anna fardun, daripada khabar daripada anna. Annal ummata majma'atun anna ala annal mahabbata lillahi wa rasulihi fardun, khabar daripada anna tadi. Khabar
Jumlahnya kata orang nahwu namanya jumlah ismiyah. Wal jumlatu ismiyatu tufidu takkid. Sungguh kalau ada jumlah ismiyah di dalam bahasa Arab, maka itu mengandung apa? Tekanan. Annal ummata majma'atun ala annal mahabbata lillahi wa li rasulihi fardun. Ini tekanannya fardun, wajib, fard. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tekanannya sini annal ummata majma'atun ala annal hubba lillahi wa li rasulihi fardun. Saya ulang lagi, sesungguhnya anna ummah, orang masyarakat, ini adalah maknanya ulama bersepakat bahwa seluruhnya adalah cinta. Annal mahabbata, cinta kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya merupakan sebuah kewajiban. Wa min syawahidil mahabbati qauluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-Maidah ayat 54. Mereka mencintai dan Allah mencintai dan mereka mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbu fa'ilnya Allah, mereka, Allah mencintai mereka, dan yuhibbunahu fa'ilnya adalah orang-orang mukmin mencintai Allah. Inti saya senang dan tidak senang, saya senang orang ini, saya senang ini, saya senang fulan, senang, itu dah inti. Kalau ditanya lagi kenapa senang, aduh, terkadang jawabannya abstrak, tidak tahu. Ada rasa senang aja, itu dasar. Like and dislike, saya senang, saya tidak suka, like. Itulah fillah rahimakumullah. Begitu pula kalau ada orang menyuruh, Pak Fulan, saudaraku, tolong ambilkan ini, tolong kerjakan ini. Kalau dia tidak mengerjakan, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena ada rasa senang. Saya tidak suka, saya senang, saya kerjakan. Saya tidak senang, saya tidak kerjakan. Itulah sebagai konsekuensi daripada senang dan tidak senang. Maka al-mahabbah ini merupakan satu sifat yang besar, melahirkan ibadah-ibadah yang lain, yang itu akar seluruh daripada ibadah tadi apa? Al-mahabbah, senang kepada Allah, cinta kepada Allah, senang kepada syariat Allah, senang kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, senang apa yang terkandung di dalam kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang kepada aturan yang apa yang diaturkan oleh Allah dan Rasulnya, seluruhnya karena senang, sehingga timbul ibadah-ibadah yang lain. Wa qauluhu ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina, dan alladzina, orang-orang amanu. Amanu itu apa? Orang-orang yang beriman. Asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban, halnya keadaan mereka itu cintanya kepada Allah, hubban, mereka sangat besar, lillah, kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang walladzina, dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah sangat-sangat cinta, asyaddu hubban lillah. Fillah rahimakumullah. Cintanya bagi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di sini termasuk amanu, ya. Di sini amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang letakkan di sininya adalah la ilaha illallah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengerjakan konsekuensi daripada kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensi logisnya. Mengapa? Karena sangat cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Wahada dalilun ala isbatul mahabbati lillahi wa isbatut tafawuti fihi. Ya. Imam Ibnu Qudama mengambil kesimpulan dari Al-Baqarah ayat 165 ini, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi hubban lillah, bahwasannya dalil bukti nyata isbat penetapan bahwasannya cinta itu, senang itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa isbatut tafawut fihi, dan orang yang cinta kepada Allah beraneka ragam, macam-macam. Ada yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 90%, alhamdulillah. Ada yang cintanya kepada Allah 50%, 50%nya cintanya kepada selain Allah. Ini wa isbatut tafawut ilaihi. Tilafillah rahimakumullah. Wa fil hadis, di dalam hadis, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah ma a'atta laha, qala ya Rasulullah ma a'attu laha min kasrati salati wala siyamin illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab wa anta ma'a man ahbabta, fama farihal muslimuna ba'dal islam farhuhum biha. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Bukhari. Nomor hadisnya 6167. Anna rajulan, adalah seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? As-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat, jam. Hari kiamat itu bahasanya Arab banyak kita katakan as-sa'ah, jam. Jam dinding, jam. Hari kiamat maksudnya di sini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan harinya kapan, apa yang kamu persiapkan pada hari itu. Qala ya Rasulullah ma a'adtu laha min kasrati sholati wasiyam. Wahai baginda Rasulullah, saya sudah mempersiapkan untuk hari kiamat ini dengan banyak sholat, dengan banyak puasa. Wala siyaman illa anni uhibbullaha wa rasulah, dan saya tekankan bahwa saya senang kepada Allah dan Rasulnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, menjawab dengan tegas apa? Al mar'u ma'a man ahab. Kunci ini, seseorang itu ma'a dengan orang yang dia sukai, dengan orang yang dia cintai. Tidak ada bisa melarang, tidak bisa bohong. Al mar'u ma'a man ahab, sesungguhnya orang itu bersama dengan orang yang dia sukai. Sesungguhnya orang itu suka dengan orang yang dia senangi. Al mar'u ma'a man ahab. Itulah jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rumus daripada kehidupan di masyarakat. Kita lihat kesana kemari, orang itu bergandengan dengan orang. Kenapa? Karena di hatinya ada senang. Kalau dia di tangannya Al-Quran, kalau dia di tangannya hafalan Al-Quran, maka sudah dipastikan dia senang dengan Al-Quran. Kalau dia senangnya kepada orang selain Islam, orang yang mursal, maka senangnya pada itu tidak bisa dibohongi.
Seakan-akan baginda Rasulullah SAW jangan membohong, tidak bisa dibohongi bahwasanya orang itu suka dengan orang yang dia senangi. Almar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta, dan kamu bersama orang yang kamu senangi. Kamu bersama orang yang kamu senangi. Rumus, tidak bisa dibohongi. Seseorang itu senang kepada orang yang dia cintai. Seseorang itu senang dengan apa yang dia sukai. Seseorang itu bersama dengan orang dengan orang yang dia senangi dan dia sukai. Itulah tidak bisa dibohongi. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kita taufik wal hidayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma la tada dzamban illa ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala hajatan illa qadaita, wala mujahidan illa nasarta, wala mayyitan illa rahimta ya aziz ya ghafar. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman wal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.